Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, dan di antara kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, Islam, sehat, dan kita bisa kembali melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan taklim sekitar 15 menitan atau 10 menitnya. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan di pagi yang berbahagia kali ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama yang menyampaikan ini, dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga berharap semoga majelis taklim kita ini bisa menjadi ladang pahala bagi kita, Pak Bu, sehingga bisa menjadi bekal baik nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan Kutaib, ya, atau buku kecil yang berjudul Al-Arba'una Qa'idah fi Halil Masyakil. 40 kaidah atau beberapa tata cara, beberapa metode, ya, supaya kita bisa menghadapi problematika di dunia ini dengan nyaman, dengan menikmatinya dalam tanda kutip, sehingga tidak sampai keluar syariat ketika menghadapinya. Dan kemarin kita sudah mempelajari nopo saja, Pak Bu. Cara yang pertama nopo kemarin? Istirja. Yang kedua nopo? Bersabar. Yang ketiga? Berbaik sangka, ya, atau husnudzon. Berbaik sangka atau husnudzon. Nah, sekarang berarti yang keempat. Kaidah yang keempat itu apa, Ustaz? Di sini para ulama mengatakan yang keempat adalah kitmanuha wa adamut tahaddusi biha. Kitmanuha wa adamu tahaddusi biha. Apa artinya? Artinya adalah menyembunyikan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke kita dan tidak bermudah-mudahan dalam menceritakannya. Napa yang keempat? Menyembunyikan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke kita dan tidak bermudah-mudahan. Tidak bermudah-mudahan berarti napa? Ya, orang anak ini cerita, ya, padahal musibahnya nggak seberapa gitu. Wa adamu tahaddusi biha. Jangan bermudah-mudahan cerita atas musibah yang kita alami. Memang kenapa, Ustaz? Nanti ada pembahasannya. Ada pembahasan kenapa kok kita lebih baik menyembunyikan musibah dan tidak mudah untuk menceritakan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini penulis membawakan sebuah riwayat, ya, yang mana riwayat ini disematkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya min taujihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk bentuk arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang itu mendapatkan musibah adalah dia tidak menampakkannya di hadapan makhluk, tapi menampakkannya di hadapan manusia. Dalam riwayat disebutkan minal birri,
kitmanul masaibi wal amradi was sadaqah. Termasuk dari kebaikan, termasuk bentuk dari kebaikan adalah engkau menutupi musibah, dalam artian menyembunyikan musibah. Kitmanul masaib, musibah-musibah, ujian yang Allah berikan ke kita itu jangan ditampakkan di hadapan makhluk. Wal amrad, dan sakit ya, jangan ditampakkan ini ya, jangan kemudian suka mengeluh kesah kepada makhluk, kecuali kalau sakitnya memang kelihatan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sedekah, sedekah. Jadi tiga hal ini alangkah baiknya kita sembunyikan, Pak. Apa tadi yang pertama? Musibah, sakit, dan sedekah. Wa idza kanatil musibatu mimma yumkin kitmanuha, kalau seandainya musibah itu bisa disembunyikan, fa kitmanuha min ni'amillahi azza wa jalla al-khafiyah, maka ketahuilah ketika engkau bisa menyembunyikan musibah, engkau telah mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, cara pandang ulama sama kita itu beda. Ulama mengatakan kalau kita, Pak Bu, nggak mudah menampakkan musibah yang Allah berikan ke kita, ke makhluk, itu termasuk nikmat besar dari Allah ya. Itu termasuk nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza sirrun min asrarir ridha, dan ini adalah bentuk kita itu nerima atas apa yang Allah berikan ke kita. Jadi seseorang mendapatkan musibah lalu dia menyembunyikannya, Pak Bu, kata para ulama, ini tanda dia itu ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa adamu tadajjuri wal inzi'aji, dan ketika seseorang menyembunyikan musibah dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang Allah berikan ke dia, ini juga termasuk tanda bahwa dirinya itu tidak mudah berkeluh kesah, tidak mudah menggerutu. Gerutu niku napa? Ya, gerundel. Ya. Tapi ya kadang ada yang mudah sembunyikan tetap gerundel. Nah kemudian Pak Bu, di sini ulama membawakan beberapa kisah tabiin ya. Masya Allah, mereka memang orang-orang yang luar biasa. Tabiin itu berarti generasi setelah sahabat. Ya, para sahabat Nabi SAW, kemudian tabiin, tabiut tabiin. Nah ini kisahnya tabiin ini. Ada tabiin yang bernama Ahnaf, ada tabiin yang namanya Ahnaf. Dia pernah mengatakan, Pak Bu, laqad dhahabat aini mundu arba'ina sanah, sungguh mataku ini sudah buta selama 40 tahun. Masya Allah. Lalu beliau mengatakan, ma dzakartuha li ahadin, dan aku enggak pernah mengeluhkannya ke siapapun. Masya Allah, 40 tahun matanya buta dan dia enggak pernah mengeluhkan kebutaannya kepada makhluk. Terus ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, sebenarnya ada beberapa kisah. Ada Atta juga, beliau pernah mengalami kebutaan di mata sebelahnya, kemudian beliau tidak pernah mengeluhkan juga. Ini para orang-orang saleh. Sebagian ulama juga ada yang menasehatkan kepada kita, Pak Bu. Qala Syaqiq ya, Al-Balkhi ya, ada ulama namanya Syaqiq Al-Balkhi. Beliau mengatakan, man syaka musibatan bihi ila ghairillah, barang siapa yang mengeluhkan musibah kepada selain Allah, barang siapa yang mengeluhkan musibah, ujian yang Allah berikan ke dia lalu kok dirasankan ke orang lain bukan kepada Allah, kata beliau, lam yajid fi qalbihi li ta'atillah halawatan abadan, pasti dia tidak akan mendapatkan kenikmatan iman dalam dirinya untuk menunaikan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata ulama tadi rahimahullah, orang yang suka mengeluhkan musibah ujian dari Allah ke makhluk, maka
kata beliau rahimahullahu ta'ala, akan sulit Pak Bu untuk mendapatkan nikmatnya keimanan dalam menjalankan ketaatan. Dan demikianlah ya, sudah kita rasakan, mungkin sudah kita rasakan ketika kita suka berkeluh kesah ya, seakan-akan kayak nggak terima dengan takdir Allah, keimanan akan sulit untuk dirasakan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di akhir dari pembahasan ini, ulama ini penulis buku ini mengatakan wal mulahad ya, dan perhatikanlah, annal insan idza zalat 'anil mushkilah, manusia itu jika sudah terbebas dari musibah yang tadinya dia alami, nadima annahu akhbara fulanan biha, besar kemungkinan dia akan nyesel karena telah menceritakan ke orang lain. Gimana? Kita kalau dapat musibah misalnya, kemudian menceritakan ke sembarang orang, nggak pilih-pilih, pas musibahnya hilang kita nyesel Pak. Apalagi kalau musibah itu berupa aib kita, dosa kita, subhanallah. Pas wis tobat, kemudian sadar atas perbuatan musibah yang kita alami, kita nyesel. Dan kita harus bisa meluaskan sudut pandang kita bahwasanya musibah itu enggak cuma bencana Pak Bu, bencana yang terlihat, tapi dosa maksiat itu juga musibah yang jauh lebih besar daripada sekedar bencana. Jadi musibah itu enggak cuma bencana, kemudian kerugian, bangkrut, sakit, tapi dosa itu juga termasuk musibah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini ulama penulis buku ini mengatakan wa min aswa'il masyakili dzuhuran, dan termasuk salah satu bentuk musibah yang paling buruk yang kebanyakan manusia tampakkan kepada makhluk adalah al-masyakilul ailiyah, yaitu musibah permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini dari kemarin pembahasannya sedikit nyinggung rumah tangga nggih. Saya bukan berarti lebih senior dari panjenengan. Bahkan mungkin saya di sini yang paling junior nggih. Ngapunten, jadi saya baca kitab ini nggih untuk saya pribadi juga nggih. Panjenengan insyaallah yang sudah melalui pahitnya kehidupan, manisnya rumah tangga, sepet seret, kecut asamnya, itu lebih senior jenengan insyaallah. Jadi ngapunten banget nih, bukannya menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Saya juga alhamdulillah nemu buku ini Pak Bu, wah bisa buat belajar bareng gitu. Nawa? Buatan Pak, buatan sama-sama kita ya. Jadi di sini kata para ulama termasuk keburukan yang ditampakkan ke makhluk adalah ketika ada problematika rumah tangga lalu disebarkan di khalayak umum. Fatajidu zaujata idza waqa'a bainaha wa baina zawjiha amrun minal umur. Seringkali kita temui ada problematika rumah tangga antara istri suami atau suami istri, terjadi di antara mereka, kemudian terjadi permasalahan, salah satu dari mereka langsung ceritakan. Ini nggak boleh seperti ini ya. Apalagi sekarang zaman medsos ya, ada permasalahan suami istri langsung dipasang status ya. Jangan sampai kita seperti itu. Alhamdulillah kalau misalnya kita punya pasangan yang tidak bermudah-mudahan dalam mengeluhkan keluh kesahnya, permasalahannya di media sosial. Alhamdulillah, harus disyukuri Pak Bu. Benar-benar harus disyukuri. Lalu dikatakan istakat ila ahliha. Di sini penulis nuwun sewu niki ibu-ibu memberikan contoh ke seorang istri. Ngapunten nggih. Istakat ila ahliha. Biasanya ketika terjadi problematika yang lebih dewasa itu laki-lakinya. Adapun perempuan istakat ila ahliha, mengeluhkan kepada keluarganya. Wa dzammatiz zauj, lalu mencela suaminya. Bi umurin la dakhala laha fil mushkilah, mencela suaminya, menceritakan ke keluarganya dengan cerita-cerita bumbu tambahan. Padahal masalahnya ming suami nggak seneng jangan tempe, jangan kangkung,
istrinya tersinggung, lalu yang diceritakan ke keluarganya masa lalunya, masa sekarang, atau hal-hal yang ditambah. Dan ini sering terjadi, subhanallah ya. La daqala laha fil mushkilah, permasalahan yang harusnya nggak perlu diceritakan, diceritakan. Maka ini akan menjadi hal yang memperkeruh suasana, Pak. Oleh karena itu, mari kita sama-sama yang sudah berkeluarga coba lebih dewasa lagi dalam menghadapi problematika rumah tangga maupun problematika yang ada di kehidupan dunia ini. Jadi inilah yang keempat, Pak Bu ya, rahimani wa rahimakumullah, bagaimana supaya kita agak tenang ya, agak nikmat, agak nyaman ketika menghadapi permasalahan hidup. Di antaranya adalah kitmanuha wa adamu tahaddus biha, menutupi musibah dan tidak bermudah-mudahan menceritakan kepada orang lain. Ustaz, berarti Ustaz nggak boleh cerita ke orang lain? Siapa yang bilang nggak boleh? Bermudah-mudahan sama nggak boleh nih beda nggih. Kalau bermudah-mudahan ya gampang cerita, kalau nggak boleh berarti nggak boleh sama sekali. Dalam agama Islam kita itu sangat dianjurkan, sangat diperbolehkan untuk bermusyawarah, tapi harus pilih-pilih, karena nggak sembarang orang itu bisa menerima permasalahan hidup kita. Ada orang yang kalau diceritai permasalahan hidup kita malah seneng, Pak Bu, syukur, amur, akhirnya jebule dua permasalahan. Nah ini hati-hati, maka harus pilih-pilih. Ya cari orang yang soleh, cari orang yang amanah, yang sudah terjamin menjaga rahasianya dan kemungkinan besar bisa memberikan solusi. Jadi nggak boleh sembarangan ya, karena akibatnya fatal. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, Pak Bu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.